warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kusmianti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini insya Allah saya akan memenuhi tugas mata kuliah apresiasi drama yang diampu oleh Bapak Wahyudin SPD MSen. Saya diberi tugas untuk mereview naskah drama yang telah saya baca, yakni salah satunya adalah naskah drama Mega Mega. Di naskah drama Mega Mega ini merupakan karya dari Arifin Sinur atau Arifin Khairun-Nur, seorang dramawan, penulis skenario, penyair, serta sutradara film dan sinetron. Baik, langsung saja kepada tokoh penokohan yang terlibat dalam naskah Mega Mega. Yang pertama ada Mae. Mae seorang wanita tua yang tidak memiliki seorang anak, dan dia mengaku sebagai ibu dari semua anak gelandangan. Yang kedua ada Retno. Retno adalah wanita muda yang dirinya sendiri mengaku sebagai seorang lonte gitu. Jadi dia bekerja di seks gitulah. Terus ada Panut. Panut di sini merupakan tokoh yang paling tidak beruntung dalam pekerjaannya. Yang keempat ada seorang pemuda yang senantiasa dikejar-kejar oleh Retno, dan pemuda tersebut selalu membuat Retno marah dikarenakan sifat cuek pemuda itu. Yang kelima ada Tukijan. Tukijan merupakan anak angkat dari Mae yang paling rajin dan suka membantu orang mencari uang. Lalu yang keenam ada Hamung. Hamung ini adalah teman Tukijan. Yang ketujuh ada Koyal. Koyal di sini adalah berperan sebagai orang yang suka menghayal dengan mainan lotrenya. Alur dari drama Mega Mega karya Arifin Sinur ini adalah alur maju, lalu setting waktunya pada subuh hari, terus pada malam hari, terbukti pada ceritanya yang ada terang bulan gitu. Terus untuk setting tempatnya itu di pinggir jalan dan di alun-alun. Amanat yang dapat diambil dari drama Mega Mega karya Arifin Sinur ini yaitu tidak sembarangan orang yang bisa hidup di kota besar, dan orang yang punya impian atau punya harapan lah, itulah orang yang dapat hidup di kota besar tersebut. Lalu drama Mega Mega karya Arifin Sinur ini merupakan cerminan kondisi kehidupan masyarakat dari golongan masyarakat yang kurang beruntung, atau bisa disebut juga dengan orang yang gagal dalam memperjuangkan kehidupan layak di kota besar. Baik, langsung saja pada sinopsis drama Mega Mega. Pada awal naskah disajikan seorang wanita yang tua yang merasa dirinya menjadi ibu untuk semua anak gelandangan. Wanita itu bernama Mae. Mae mendengar suara nyanyian tembang Jawa yang tidak lain itu yang menyanyikannya adalah Retno, seorang wanita muda yang bekerja menjadi seks komersial, di mana Mae sangat menyayangkan pekerjaan yang Retno ambil dan menyuruh Retno untuk meninggalkan pekerjaannya dengan mengganti bekerja sebagai pengamen saja gitu, karena itu lebih baik daripada bekerja menjadi seks komersial. Tetapi Retno sendiri menganggap mengamen dan melacur itu sama saja, katanya, sama-sama edan. Baik, langsung saja kita lihat cuplikan dari teater drama Mega Mega karya Arifin Sinur. Percaya, asli tidak dibuat-buat. Sebenarnya dia bisa ngamen. Kamu bisa ngamen, Yuk. Segalanya itu bisa sama kamu. Kamu lagi cuma ngamen. Ya, kenapa kamu udah ngamen saja? Sama saja. Enggak. Kalau kamu ngamen, untuk bisa masuk radio. Wah, pasti bisa, Yuk. Ya kalau kamu masuk radio, nanti hidupmu bisa jadi lebih baik. Semuanya itu harus dicoba, Yuk. Semuanya itu sama edan. Sama kok. Nah, itu sedikit cuplikan dari teater drama Mega Mega karya Arifin Sinur. Lanjut saja pada sinopsis yang berikutnya. Setelah Mae dan Retno mengobrol, Retno pun pergi sambil marah karena Retno bertemu dengan seorang pemuda yang dimana pemuda itu sangat cuek kepadanya. Sebelumnya Retno mencoba untuk menarik perhatian si pemuda tersebut, akan tetapi pemuda tersebut tidak melihat kecantikan Retno. Jadi Retno sangat marah kepada pemuda itu dan pergi meninggalkan Mae sendiri. Lalu Panut datang dengan candaannya yang membuat Mae ketakutan, dan Panut pun tertawa karena melihat ekspresi Mae yang sangat ketakutan.
karena candaannya itu berhasil. Panut bercerita kepada Mae tentang pekerjaannya yang tidak beruntung, menjadi seorang pencopet, gagal menjadi maling, dan ingin bekerja menjadi seorang pengemis saja dengan cara seperti orang bisu. Dan Mae pun menyayangkan gitu keputusan yang diambil oleh Panut, karena menurut Mae, Panut masih muda dan masih bisa bekerja, misalnya dengan cara nguli gitu. Jadi gak perlu ngemis lah. Tapi Panut menolak dan membuat Mae membandingkan Panut dengan Tukijan. Yang dimana Tukijan ini merupakan anak gelandangan yang punya cita-cita tinggi, yang paling tinggi gitu di antara gelandangan yang lain adalah Tukijan. Dimana ia ingin bekerja merantau ke Sumatera. Kata Mae, Tukijan tadi pamitan kepada Mae untuk pergi ke Sumatera. Mendengar itu dari Mae, Panut tidak percaya gitu, karena tadi ia melihat Tukijan sedang duduk di bioskop Indra setengah melamun. Lalu tiba-tiba Hamung muncul sambil mendumel gitu tentang Tukijan, karena kesal kepada Tukijan yang mengajaknya pergi untuk bekerja ke Sumatera, tapi Tukijan sendiri belum pergi juga, dan Hamung pun menunda kepergiannya dengan kesal gitu. Mendengar kabar tersebut, Retno merasa ada yang aneh, mengapa Tukijan tidak jadi pergi. Dari kejauhan terdengar teriakan, "Koyal, hore, aku menang lotre," katanya. Koyal menciptakan hayalan-hayalan hingga akhirnya Koyal tidak dapat dikendalikan. Tukijan pun akhirnya menampar pipi Koyal, bukan karena hayalan lotrenya, akan tetapi karena ketidaksopanan Koyal terhadap Retno. Tukijan tidak hanya menampar Koyal, akan tetapi merobek lotre milik Koyal di depan matanya, berharap Koyal dapat sadar gitu dari hayalan-hayalannya. Tapi Hamung sangat menyayangkan pada tindakan Tukijan. Lalu Mae pun melerai pertengkaran mereka dengan membicarakan kepergian mereka semua. Koyal menangis dan pergi dari hadapan Mae. Panut pergi bekerja. Tukijan dan Hamung juga Retno berpamitan kepada Mae. Tukijan, Retno, dan juga Hamung pergi dengan susul menyusul. Dan Mae pun hanya memandang sekeliling dengan tatapan yang kosong, karena kekhawatirannya yang dulu pernah ia bayangkan menjadi kenyataan, di mana mereka semua orang-orang yang Mae sayangi pergi meninggalkan Mae sendiri, dan Mae pun menjadi manusia yang sangat kesepian. Nah, mungkin itu sedikit sinopsis drama Mega Mega yang saya baca. Ayo kita lihat tayangan teater terakhir dari drama Mega Mega karya Arifin Senior. Tidak pernah mendapatkan, tapi selalu saja merasa kehilangan. Baik, segitu yang dapat saya paparkan dari hasil baca saya dari drama Mega Mega karya Arifin Senior. Di sini saya pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.